definisi kanker itu adalah boraks, adalah zat perwarna rhodamin B. Ini kula titeni sing kena kanker paru itu rata-rata sifat kanker itu akan tumbuh dengan cepat kalau di dalam tubuh manusia itu mengonsumsi dua hal. Nur, like and subscribe gratis, dan tambah semangat. Kanker, tadi definisi kanker itu adalah pertumbuhan sel atau jaringan tubuh yang tidak terkendali. Nah, ini kalimatnya tidak terkendali, bertumbuh begitu cepat dan bisa menyebar ke jaringan yang lain. Itu definisi ini sel kanker. Lah terus faktor penyebabnya apa kanker niku? Secara umum ilmu kesehatan belum bisa bahwa kanker ini penyebabnya A. Akan tetapi di dalam tubuh manusia itu ada yang namanya kromosom, ada yang namanya gen. Kromosom dan gen itu ada umpama kumparan ada 23 pasang. Mungkin salah satu kumparan itu ada kromosom yang sedikit cacat. Sedikit cacat ini kalau misalkan terganggu maka dia akan menimbulkan kanker. Contohnya keturunannya ada yang kena penyakit kanker payudara, ada yang kena penyakit liver. Maka turunannya itu belum tentu juga dia kena penyakit kanker payudara atau dia bisa menimbulkan kanker tersebut kalau memang di kromosomnya itu ada pemicunya. Pemicunya ada dua macam, yaitu faktor internal, faktor eksternal. Internal niki adalah makanan-makanan yang dikonsumsi oleh manusia di mana dia bisa pemicu sebagai kanker. Yang pertama adalah niki yang sering kita jumpai adalah boraks. Borak itu zat untuk mengentalkan atau mengawetkan. Sering kan bakso napa borak. Itu kalau sering dikonsumsi oleh manusia, borak ini akan tadi lengket dengan kromosom dan dia akan muncul menjadi kanker, terutama adalah kanker daripada usus, baik itu kolon, rektum. Yang kedua yang sering terjadi adalah zat perwarna rhodamin B. Kita tahu banyak buah-buahan yang dikonsumsi yang belum matang ternyata disuntik dengan zat pewarna kelihatannya supaya matang. Ini zat pewarna untuk mewarnai tekstil dan sebagainya. Nah itu kalau dikonsumsi terus-menerus dia itu bisa tadi memicu tadi daripada kromosom manusia yang sebetulnya tidak muncul kanker, dia ada pemicunya. Dia bisa menyebabkan kanker paru dan sebagainya. Yang ketiga adalah mungkin ngapunten nggih, ya ini yang masih perlu diperdebatkan ini. Di dalam asam rokok namanya ada zat karbon monoksida CO. Makanya saat ini kan kendaraan-kendaraan ini kan nantinya diarahkan ke ramah lingkungan, kendaraan listrik dan sebagainya, matic. Tujuannya supaya tidak ada polusi. CO ini juga kalau dikonsumsi secara terus-menerus masuk dalam tubuh mengikat, namanya di dalam darah itu ada hemoglobin, dan hemoglobin ini adalah pengangkut sari makanan dan sebagainya. Maka dia akan terikat, oksigen yang ada di hemoglobin ini terganggu oleh CO, maka dia bisa juga menyimpan dalam waktu yang lama. Saya di dalam praktek sehari-hari ini kula titeni sing kena kanker paru itu rata-rata nopo ahli hisab sing sedina niku ngentekno lebih dari 4 pak.
Nek 4 pak ke bawah lagi, wong kula ngerokok nggih sehat Pak Saiful. Sampeyan pinten ngerokoke? Petang pak luwe. Mboten, kula mek 3 pak. Nggih alhamdulillah. Jadi selama saya praktek ya itu saat ya. Kalau dia kanker tak tanya, ngerokok Pak? Nggih, pinten? Lebih dari 4 pak lebih, 5 pak sehari dan sebagainya. Nggih. Itu faktor-faktor daripada eksternal. Yang kedua, faktor luar tadi adalah virus. Virus yang kita sering adalah virus daripada hepatitis. Ya. Hepatitis ini kan sekarang terus berkembang. Dulu hepatitis yang paling jinak dan mudah disembuhkan adalah hepatitis A. Ini adalah virus yang kelihatannya secara fisik lebih berat, matanya kuning dan sebagainya, tetapi mudah disembuhkan. Kemudian yang lebih sulit ada hepatitis B, C, D, E dan sebagainya. Itu virus mutasi. Ini menyebabkan penyakit kanker hati. Kemudian juga virus yang lain, ngapunten kalau kita mendengar kanker nasofaring itu adalah penyebabnya karena virus namanya Epstein-Barr. Jadi dia di dalam tubuhnya ada virus Epstein-Barr dan virus ini memicu daripada mengikat kromosom itu membentuk kanker nasofaring. Kemudian juga virus-virus yang terkaitan dengan alat-alat reproduksi, ya kelamin. Ini adalah virus daripada papiloma dan sebagainya. Nah, ini adalah yang harus dihindari Bapak Ibu sekalian. Sifat kanker itu akan tumbuh dengan cepat kalau di dalam tubuh manusia itu mengonsumsi 2 hal. Jadi kalau saya melihat kalau orang sudah terkena kanker, di samping dia diobati, dia diharapkan untuk minimal mengkonsumsi gula dan lemak. Karena makanan kanker ini paling seneng 2 hal nih. Seperti contoh ngapunten almarhum ibunya Pak Muji Selamet. Itu kan juga kanker payudara. Tapi di dalam perkembangannya beliau saat masih aktif di pengajian di pendopo, dia minim sekali untuk mengkonsumsi gula dan lemak. Dan itu kalau kanker tubuh manusia tidak mengkonsumsi itu, dia kelaparan dan tidak bisa bertumbuh. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih hidup Bu Muji Selamet, kanker payudara. Bapak Ibu sekalian, yang kedua adalah mengkonsumsi niki makanan yang mungkin setiap hari harus ada di dalam tubuh manusia, yaitu makanan yang berserat. Sayur-sayuran ini kanker itu kalau sudah ketemu itu dia tidak bisa bertumbuh dengan cepat. Walaupun ada predisposisi tapi dia akan bisa terkendali dan mungkin mati. Yang kedua, makanan yang mengandung beta karotin. Beta karotin ini adalah buah-buahan yang berwarna seperti jeruk, pisang. Kadang kalau ngomong, Bu sampean mangan ngeten jeruk, wah wis Pak tuh yang golek sing gampang-gampang lah, gedang lah saged ngono. Kates lah murah iki. Tandur dhewe malah apik lho. Nah, itu jadi untuk mencegah kanker itu kita harus mengkonsumsi antioksidan yang ada 2 hal, yaitu makanan yang berserat, sayur-sayuran dan buah-buahan yang berwarna, beta karotin. Sehingga kalau ada tubuh manusia kemasukan daripada zat-zat yang teratogenik tadi, dengan adanya antioksidan 2 hal tadi, maka sel kanker itu tidak bisa tumbuh dengan baik. Nah, bagaimana kondisi di Indonesia ini urutan kanker-kanker yang paling banyak? Yang pertama adalah kanker payudara. Itu urutan yang pertama. Yang kedua, ngapunten ini banyak ke kaum ibu-ibu nggih. Yang kedua kanker serviks. Jadi kanker serviks, kanker rahim itu. Yang ketiga baru kanker paru. Yang keempat adalah kanker hati. Yang kelima kanker nasofaring. Ini 5 urutan besar. Yang keenam baru kanker kolon, kanker rektum. Yang ketujuh kanker darah, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi
titip untuk ibu-ibu untuk kanker payudara itu ada program namanya Sanari ya, meriksa sendiri. Ngapunten, gejala awal kalau ada kanker payudara niku puting susunya itu mendelep. Jadi ibu-ibu no bapaknya sering periksa nih. Kalau nanti pasien mbah sampai niki hati-hati nggih, niki sering ditingali nggih, niki napa putinge mendelep mboten, jawabe ngeten nggih Mbah. Ala Pak Saiful ora dideloki wis nglembreh ngono. Nggih mpun nek ngoten Mbah. Jawabe ngoten niku. Kemudian di rumah sakit di RSUD itu saat saya masih bekerja membeli alat yang namanya mamografi. Mamografi ini alat baru untuk mendeteksi dini kanker payudara. Deteksi kanker apapun kalau masih stadium 1, stadium 2 insya Allah bisa disembuhkan. Dalam tanda petik berkecualian ada orang-orang khusus yang stadium lebih dari itu hidupnya panjang. Nah itulah yang perlu kita perhatikan tentang kanker. Jadi intinya kita tahu faktor-faktornya, kemudian kita tahu penyebabnya. Nah terus di samping makanan juga olahraga. Olahraga ini juga untuk mengaktifkan daripada organ-organ tubuh. Organ-organ tubuh itu kalau tidak digerakkan, jadi manusia itu kan sama dengan sel, sama dengan alam semesta ini harus bergerak. Setiap manakala tidak bergerak maka itu akan menyebabkan gangguan. Olahraga ini termasuk bergerak.